Ya. Silakan Iren. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak untuk kami akan memuji dan menyanyikan nama-Mu Bapak. Melalui kiranya Engkau yang menyertai Gordon yang akan membawakan dan kepada dan Kofi ini yang menjadi atau kiranya aliran internet yang untuk teman-teman yang belum bergabung kan boleh banget kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan karena mohon ampun untuk Bapak yang ibadah ini nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Ya, silakan Ci. Ya, baik. Puji Tuhan. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, Bapak, Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kalau siang hari ini kembali kita boleh beribadah secara online. Suara saya boleh terdengar? Ya, terdengar dengan baik ya, Bapak, Ibu semuanya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan bagi setiap kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya dan segala kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dari awal, mereka pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku Aku diberkati, aku
atas semua sempurna anugerah anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku aku diberkati, aku dilimpahi dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Tuhan bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati, yang dikaruniakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sejenak boleh merenungkan. Kalau pada siang hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kita boleh bekerja, menikmati berkat Tuhan dan kemurahan-Nya. Ini yang kami syukuri Tuhan. Kau masih berikan setiap kami kesempatan untuk berkarya lebih lagi Tuhan. Di dalam pekerjaan sekuler kami Bapa. Kami percaya Tuhan tangan kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Siang hari ini kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Akan menyenangkan hati Tuhan. Kau bekerja Tuhan di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi. Senangkan Tuhan. Dengan pujian kita yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuk kami Bapa. Tuhan, biarlah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Kami berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu.
hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari saat ini kita boleh bersembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Inilah yang menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Lewat hidup kami Bapa, kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah yang bertata. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segenap hidup kami serahkan pada-Mu Tuhan. Haleluya. Kerinduan setiap kami Tuhan siang hari ini. Kami berikan hati kami bagi Engkau Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Bentuk sesuai rencana-Mu. Bentuk kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gordon. Silakan Pak. Silakan Pak. Shalom semua. Ya, senang ketemu kembali. Banyak terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat pengurus ya. Sebelum kita dengar renungan, kita berdoa dulu bersama-sama ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih pada siang ini. Bentar kami anak-anak Tuhan yang ada dalam PDPOPM, Tuhan berkati kami dalam ibadah, dimanapun kami berada, dipersatukan secara online. Tuhan berkati perangkat lunak yang kami pergunakan, Tuhan berkati jaringan, internet, wifi, apapun namanya, supaya kami dapat terus mengikuti ibadah ini. Dan biarlah sebentar kami dengarkan firman-Mu, Engkau arahkan pikiran jamaah hati, jamaah roh kami diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Banyak terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekali lagi buat pengurus yang sudah percayakan, saya mau sampaikan firman Tuhan. Judulnya karir yang diberkati atau blessed karir ya. Terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Nanti teman-teman IT tolong langsung aja di scroll ya. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan katakan demikian. Next slide mungkin bisa ditampilkan ya. Firman Tuhan katakan demikian, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan ini Bapak Ibu sedang mengajarkan sebuah kebenaran, menghapus namanya pemikiran dualisme kerja. Selama ini ada banyak orang berpikir gini, kalau sesuatu dikerjakan dalam konteks gereja, pelayanan gitu ya, itu adalah sebuah perkara nomor satu ya, yang tidak tergantikan oleh perkara-perkara yang lain. Sementara kalau teman-teman kerja di kantor, di perusahaan, di bisnis gitu ya, itu masuk dalam kategori pekerjaan duniawi gitu loh. Itu sering merekam di kepala banyak orang, termasuk orang percaya. Tapi kalau baca ayat ini sedang menghapus itu Bapak Ibu. Ayat ini katakan apapun juga yang kau perbuat, apapun ya, segala sesuatu yang kau perbuat, kalau diperbuat dengan segenap hati, lalu dikerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu tetap nomor satu. Amin ya. Itu tetap nomor satu. Dan itu dipandang Tuhan. Jadi apapun tugas Bapak Ibu, pekerjaanmu, bidangmu, departemenmu, ingat, kerjakan dengan segenap hati, lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan. Ya, jadi Tuhan nggak bikin klasifikasi. Kalau dibuat untuk pelayanan, dibuat untuk gereja ini nomor satu. Kalau dibuat untuk pekerjaan, bisnis, kantor, nomor enggak. Tuhan nggak diklasifikasi. Katanya apapun juga, amin ya. Apapun juga yang kau perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam kerangka ini, maka kita memahami bahwa dalam hidup sebagai manusia kita beraktualisasi dalam dunia kerja. Ya, dalam dunia kerja maka
maka kita berpikir dunia kerja itu related atau kuat kaitannya dengan karir kita. Dan semua orang pengen prestasinya bagus, jenjangnya naik, posisinya tinggi. Dan kadang-kadang ada pemikiran seperti ini, kalau orang punya posisi tinggi, saya bahagia katanya. Kalau saya income-nya naik, saya pasti senang. Kalau karir saya berhasil, saya merasa cukup. Namun Bapak Ibu, kenyataannya banyak orang yang naik jabatan kehilangan damai. Ya, dulu jabatan biasa-biasa tenang aja, semakin tinggi semakin hilang damainya. Ya, banyak orang sukses secara materi, secara fisik, namun hatinya kosong gitu. Bahkan aneh perilakunya. Waktu dulu belum siapa-siapa, kayaknya baik, rendah hati ya. Udah tinggi, kita lihat kok jadi susah dihubungi, ngomongnya beda. Ya, saya harap di sini nggak ada kayak gitu ya. Ngomongnya beda, gayanya kok nggak seperti dulu gitu ya. Ya, kosong gitu loh. Terlihat kuat, namun rupanya kelihatan sih keren jalannya, tampilannya, mukanya, pakaiannya. Namun rupanya dia lelah, Bapak Ibu. Ciri-cirinya orang ini gampang tersinggung, gampang marah, ya, kata-katanya tidak enak gitu loh. Nah, kenapa ini terjadi? Karena orang salah persepsi tentang pekerjaan karir yang Tuhan berikan. Mereka berpikir hidup mereka itu bertujuan untuk karir, hidup mereka bertujuan untuk pekerjaan, hidup mereka bertujuan untuk prestasi. Padahal nggak demikian kata Alkitab, Bapak Ibu. Karir, pekerjaan, jabatan bukan tujuan hidup saudara. Amin ya. Bukan loh. Ya. Karir, jabatan, tugas bukan tujuan hidup saudara. Ya. Karir, jabatan, tugas itu alat yang diberi oleh Tuhan ya untuk Anda berdampak bagi dunia, tapi bukan untuk itu Anda hidup. Ya, bukan untuk itu. Tuhan tidak menciptakan kita sibuk dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan jabatan. Tidak. Tuhan memperlengkapi kita. Makanya Tuhan berikan kita Bapak Ibu hikmat, kepintaran, wawasan, kapasitas ya untuk berdampak di situ, tapi bukan mengarah ke situ. Ya. Dan bagaimana seorang supaya bisa diberkati dalam karirnya, itu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, saudara perlu ketahui dalam Kejadian 39 slide berikutnya, firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu, akan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikanlah yang pertama Bapak Ibu, kebenaran pertama yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Karir yang diberkati itu dibangun di atas integritas. Ingat itu baik-baik. Amin ya. Karir yang diberkati itu dibangun di atas integritas. Ini kisah Yusuf ya. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa dia digoda ya oleh istri Potifar, tapi dia tolak. Mengapa dia tolak? Karena iblis itu tahu Bapak Ibu ya, kalau dia tidak bisa hancurkan masa depan saudara karena masih di depan, minimal dia hancurkan karakter kita, ya, kejujuran kita, integritas kita, dihancurkannya sekarang. Kalau itu berhasil sekarang, maka masa depan akan pergi dari kita, tidak ada pada kita. Lewat kisah Yusuf, Alkitab sedang mengajarkan betapa Tuhan sangat memperhatikan integritas orang dalam dunia kerjanya. Amin. Tuhan perhatiin loh, sangat perhatikan. Ingat itu baik-baik. Ya. Dan bagi Tuhan integritas itu sangat penting, final dan vital. Ya. Saat integritas bermasalah dalam diri seseorang, perhatikan Bapak Ibu, maka dia bermasalah dengan Tuhan yang memberikan pekerjaan, karir dan jabatan. Amin ya. Kalau orang bermasalah dengan integritas, maka dia bermasalah dengan Tuhan yang berikan dia, perhatikan, jabatan, posisi, kekuasaan, pekerjaan, apa saja. Mungkin ada di antara saudara bilang gini, Pak Pendeta Gordon, apa kaitannya hidup kudus dengan integritas? Nggak ada kaitannya, Pak. Itu kan bicara moralitas gitu loh. Pada dasarnya Bapak Ibu, hidup kudus dan benar itu, kalau saudara telusuri dengan dalam, itu adalah intisari dari integritas itu sendiri. Ya, hidup kudus
Dan benar itu adalah intisari daripada integritas. Dalam bahasa Latin integritas itu pakai kata integer, yang artinya utuh, murni, tidak tercemar. Itu artinya. Ya, utuh, murni, tidak tercemar. Kalau kita lihat dari kacamata rohani, integritas itu punya makna apa yang dilihat di luar sama dengan isi di dalam. Ya, apa di kepala itu di hati itu diucapkan. Ya, jadi sinkron dia, Bapak Ibu. Ya, dan hidup benar saat dilihat maupun tidak dilihat. Jadi kalau dia kerja benar, ada orang dia kerja benar, nggak ada orang dia kerja benar. Ada CCTV dia kerja benar, ada CCTV dia kerja benar. Itu integritas Bapak Ibu. Nggak ada kemunafikan tuh. Ya. Lalu hidup konsisten. Konsisten di depan manusia dan di depan Tuhan. Ya kan gini Bapak Ibu. Banyak orang kan kalau gereja ibadah kebaktian hari Minggu benar hidupnya kan. Tapi kalau dunia kerja berubah dia Bapak Ibu. Oh, bisnis berubah. Enggak. Integritas itu akan membuat orang konsisten. Bagaimana dia ibadah sama Tuhan, ya kebaktian sama Tuhan, begitu diperlakukan dalam dunia kerja sama dirinya. Enggak berubah Bapak Ibu. Ya. Dan integritas itu diuji bukan saat hidup sulit. Integritas diuji pada saat kesempatan itu datang dan potensinya besar dan banyak orang tidak tahu. Banyak tidak tahu. Di sana diuji Bapak Ibu. Dan Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, integritas bukan sekedar jujur saja, bukan sekedar benar saja depan orang, tapi ini tetap kita pertahankan ketika tidak ada yang lihat. Ya, ketika tidak ada yang perhatikan. Disitulah Tuhan bekerja. Seringkali Bapak Ibu Tuhan menguji kita dalam integritas, dalam kondisi sembunyi, yang tidak ada yang tahu, dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak terdeteksi. Di sana Tuhan uji kita Bapak Ibu. Ya. Dan saudara tahu bahwa pada dasarnya Bapak Ibu, saudara akan dihadapkan dalam realitas ini itu bisa datang dalam hidup saudara, dalam berbentuk kesempatan, ya, bisa datang dalam tugas, bisa datang dalam dunia kerja, bisa datang dalam jabatan saudara. Dan biasanya kalau itu datang, dunia akan bilang gini, ambil saja kesempatan, nggak ada yang tahu kok, gitu kata dunia. Ya, semua orang melakukannya, udah lu jangan sok kudus katanya. Dunia katakan ini cara terbaik engkau bisa naik jabatan cepat. Engkau bisa dapat promosi, engkau bisa dapat uang banyak. Sampai mati lu kumpulin gaji lu nggak bisa. Ini cara paling cepat. Dia akan tawarkan gitu. Namun saudaraku, ingatlah di mata Tuhan itu penting. Integritas itu bukan tambahan, tapi pondasi utama dalam kehidupan orang dalam karirnya. Amin ya. Dalam karirnya. Bapak Ibu, banyak orang yang kelihatan kuat di luar namun diam-diam hidupnya retak, ya. Kompromi dia, bohong dia, buat laporan palsu, buat pekerjaan laporan ganda. Itu sangat berbahaya dan Tuhan pasti tidak memberkati pekerjaan karir jabatan yang penuh dengan pola itu. Ada seorang tokoh mengatakan demikian Bapak Ibu, dikatakan when wealth is lost, ya. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Ya. Lalu slide berikutnya tadi, ini adalah seorang pernyataan seorang ahli ahli pasar saham dunia. Ya, sekarang IHSG lagi anjlok ya teman-teman ya. IHSG lagi anjlok. Blue chip lagi terjun. Wow, banyak sekarang lagi rame ini ya. Dalam pasar saham ya, para konglo banyak kehilangan uang puluhan ratusan miliar dalam 2 bulan ini ya. Ada seorang tokoh dalam dunia kerja pasar investasi namanya Warren Buffett. Dia katakan demikian ya, berkaitan dengan integritas. Kata, in looking for people to hire, you look for 3 qualities katanya: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the others the others two will kill you katanya. Katanya kalau sedang cari, saya dalam mencari orang menjadi pegawai saya katanya untuk dibayar, saya punya 3 klasifikasi.
Yang pertama katanya orang itu punya integritas, yang kedua dia smart, pinter, yang ketiga dia punya energi. Gitu. Namun katanya hati-hati, kalau yang pertama tidak ada, kalau integritas tidak ada, maka kepintaran dan energi itu bisa membunuh saudara. Makanya saudara tahu hackers itu pinter ya? Hackers yang jebol kartu kredit, jebol rekening itu orang-orang pinter kan? Ya, itu membunuh katanya. Tapi kalau dia pegang integritas, maka pastilah dia pasti mengerjakan hal-hal benar dengan bertanggung jawab. Yang kedua, Daniel 6 ayat 10, slide berikutnya. Ya, dikatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa lakukannya. Yang kedua, karir yang diberkati bertahan karena bergantung penuh pada Tuhan. Amin. Karir yang diberkati itu bertahan karena bergantung pada Tuhan. Daniel itu adalah 3 daripada menkonya Raja Babel pada masa itu. Dan dia paling tinggi dari yang 3. Bisa dikatakan tangan kanan lah. Namun rupanya lingkungannya penuh toksik, ya penuh persaingan, intrik-intrik, dan mereka coba jegal Daniel. Mereka coba cari cara untuk jatuhkan Daniel, Bapak Ibu. Ya, dia coba cari. Dari ayat ini, Bapak Ibu, saya dapatkan beberapa hal yang perlu kita pelajari. Tuhan bisa bawa orang yang dekat dan bergantung padanya pada posisi tinggi, meskipun di lingkungan yang berbeda iman. Ingat itu, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa bawa pada posisi tinggi, sekalipun bukan di area saudara, negara saudara, bidang saudara, satu suasana rohani. Enggak, Tuhan bisa selama dekat dengan Tuhan. Amin ya. Namun, yang kedua, Tuhan dapat berikan hikmat dan ilham sehingga orang-orang percaya itu unggul dari lingkungannya. Yang beri hikmat itu pada Daniel itu Tuhan, sampai raja nanya sama dia, ya Pak ya. Jadi ketika raja punya masalah berat, si Daniel yang diajak konsultasi, Bapak Ibu. Berarti orang-orang percaya itu dapat akses hikmat ilahi dari surga yang tidak dimiliki orang dunia. Namun yang ketiga, Bapak Ibu, akan banyak orang yang tidak seiman, yang nggak suka dengan kita, yang dengki dengan kita, ingin jatuhkan orang percaya. Setinggi apapun Tuhan berikan Anda kepercayaan. Dan biasanya mereka banyak, ramai. Dan mereka coba cari segala cara. Coba cari cara kerja kita yang salah, coba cari perilaku karakter kita yang salah, mungkin dia coba cari anggota keluarga kita yang bermasalah, coba cari kelalaian tanggung jawab kita, coba cari bahkan hal-hal sepele, perhatikan. Dan kalau mereka nggak dapatkan di situ, maka mereka tidak segan-segan ganggu sisi spiritual saudara. Iman saudara pada Tuhan, ibadah saudara pada Tuhan, ketaatan saudara yang total kepada Tuhan, seperti Daniel. Zaman itu para menteri sepakat dorong raja untuk keluarkan dekret untuk semua orang di Babel itu menyembah Allahnya raja Nebukadnezar. Jadi kalau nggak menyembah, dia akan dihukum. Dan si Daniel mulai terganggu dalam sisi spiritual. Alkitab katakan di sini 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa lakukannya. Daniel tidak pernah tergoyahkan. Amin. Kalau dikatakan 3 kali sehari berlutut, berdoa seperti yang biasa dilakukannya, apapun yang terjadi di luar, Bapak Ibu, Daniel nggak goyah dalam iman kebergantungan kepada Tuhan. Ya, iman kebergantungan ketatannya pada Tuhan tidak goyah sekalipun jabatannya tinggi. Ingat ini, iman kebergantungannya kepada Tuhan tidak goyah sekalipun gajinya banyak. Dapat ya? Iman kebergantungan pada enggak goyah sekalipun kekuasaannya besar. Iman kebergantungannya pada Tuhan tidak goyah sekalipun banyak teman-temannya yang sirik. Amin, amin ya. Iman kebergantungannya pada Tuhan tidak goyah sekalipun ada peraturan yang coba menghalangi iman. Dia tidak goyah. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan perhatikan, karena dia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan yang menempatkan, maka yakinlah Bapak Ibu, mungkin 1-2 kadang-kadang kita terganggu ya, kadang-kadang kita terganggu, terinterupsi, mungkin tergeser, tapi ingatlah Tuhan yang tempatkan itu Tuhan yang bela, pasti Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang tempatkan dia akan atur, Tuhan yang tempatkan dia akan mempertahankan, ya, mempertahankan. Ya, dewasa ini banyak orang gagal fokus ya,
Kalau sudah tinggi, berhasil, hebat gitu ya, pelan-pelan mulai undur dari Tuhan, pelan-pelan mulai malas ibadah, pelan-pelan gak ada waktu berdoa, pelan-pelan kadang-kadang sudah tidak lagi sungguh-sungguh datang pada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi Alkitab katakan kalau mau karir diberkati, ingat itu hanya bertahan kalau kita tetap bergantung pada Tuhan. Amin. Amin ya. Saya ada banyak pelayanan kantor-kantor ya. Tuhan percayakan banyak. Lalu ada banyak para pemimpin-pemimpin PD bahkan perusahaan minta saya bimbing gitu ya. Ada sebuah perusahaan besar dia bilang, Pak tolong dong coba Bapak layani kami berkala, lalu Bapak tolong bantu kami dalam cari WL, musik apa. Saya bantulah support ya. Untuk 6 bulan pertama jalan seperti biasa. Namun setelah itu rupanya WL sama musik lapor sama saya, Pak Gordon ini ibadahnya sudah mulai tidak seperti dulu Pak, kata pengurus yang saya tempatkan. Kenapa? Yang PIC yang ngomong sama Bapak mulai sibuk Pak. Rupanya gini Bapak Ibu, ketika ibadah itu berjalan tiap tiap minggu 6 bulan, dia dapat jabatan dari pimpinan tertinggi, dapat jabatan dia, dikasih tugas gitu loh. Di yang tadinya mungkin jabatannya biasa juga dapat jabatan tinggi sehingga terbengkalai Bapak Ibu persatuan doa yang dikelola sama dia ini. Dan satu kali mereka undang saya dan ketika undang saya sudah datang ibadah segala macam, dia datang terlambat. Datang terlambat ini orang yang dulu nggak tahu sama saya. Nah, habis pelayanan saya bilang, tadi kenapa? Oh maaf Pak Gordon, saya rapat begini-begini. Oh iya, iya. Saya bilang, Bapak ini ya, moving ya, maju ya. Saya bilang. Dan rupanya tersebar di grup, akhirnya PD itu berhenti total. Ya, saya sampai ada teman yang dulu pengurus PD katakan, Pak jangan berhenti dong. Ya, bahkan waktu jumlah tidak seberapa, kita bergantung pada Tuhan. Ya. Lalu saya ada pelayanan di sebuah tempat di salah satu produsen ban terbesar di Indonesia. Saya nggak perlu sebut mereknya ya, nggak boleh, nggak etis. Waktu saya pelayanan di situ, dia datang bilang, Pak, puji Tuhan, segala macam. Dia salam saya. Dia bilang, Bapak tahu nggak kenapa? Saya, Pak, diangkat menjadi salah satu direksi bidang keuangan kami secara korporasi. Jadi pusatnya di pusat Bapak Ibu. Wow, saya bilang. Terus waktu diangkat kan ada ini Pak, ada wawancara. Lalu saya bilang gini sama jajaran direksi, apa kamu bilang? Saya bilang gini, Bapak pimpinan boleh nggak saya minta? Apa permintaan kamu? Saya minta saya jangan diganggu dalam ibadah PD Jumat. Saya bilang kamu bunuh diri kamu, saya bilang. Bapak kamu dikasih perusahaan. Bapak gimana sih katanya? Kenapa? Saya percaya Pak. Gara-gara saya rajin ibadah urus PD, Tuhan angkat saya promosi Pak katanya. Jadi kalau saya main-main, gampang saja Tuhan buang saya katanya. Promosi kan datang, wah bener loh prinsip dia Bapak Ibu. Karena saya setia lah Pak ngurus PD saya 6 tahun katanya, makanya Tuhan angkat saja direksi Pak katanya. Wow, hebat. Di situ saya dapat inspirasi khotbah ini selain Daniel. Rupanya orang yang bergantung pada Tuhan itu bertahan karirnya karena dia melekat pada Tuhan. Amin. Katakan, saya nggak takut Pak. Kalaupun nanti saya misalnya nggak dipilih, Tuhan bisa tempatkan saya di tempat lain. Pak, saya percaya Pak, karena melekat pada Tuhan dia yang punya segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Amin ya. Buat Bapak Ibu yang setia di PD, tetap setia. Amin ya. Kalau belum ada apa-apa, tetap setia. Tuhan bisa atur. Dan kalau masih ada pada jabatan, pada titel, pada karir, tetap setia. Dan saya percaya kalau Anda masih Tuhan yang pegang saudara. Amin. Sebenarnya banyak orang yang incar posisi saudara. Saya tahu ada banyak orang yang coba incar apa. Tapi kalau kau masih bertahan, Tuhan yang pertahankan. Yang terakhir, ya dalam Esther 4 ayat 16, slide berikutnya coba, slide berikutnya. Karir yang diberkati itu katanya berjuang bagi yang lemah. Esther 4:16, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, Esther, seorang budak Ibrani yang disembunyikan identitas kebangsaannya, lalu ada pemilihan permaisuri kerajaan pada masa itu di Susan atau di Babel, dia terpilih Bapak Ibu.
Ya, terpilih. Eh, saya mau ajar saudara kayak gini. Ini ceritanya unik loh. Biasanya eh, kriteria cantik dan ganteng seseorang, perhatikan ya, itu tergantung sukunya loh. Ngerti ya? Orang Papua, kriteria cantiknya beda sama orang Sunda. Ya, beda. Ya, Pak ya, saudara. Ah, orang Jepang sama orang Ambon beda kriteria cantiknya. Ya, Pak ya? Beda. Orang bule sama orang Barat, tahu Barat? Bule sama Barat itu beda. Kalau bule dari Barat itu Batak rantau maksudnya, Batak rantau, Barat. Ibu Ida masih ketawa. Orang bule sama orang Barat itu pasti beda kriteria cantiknya, ya, Pak ya. Nah, si 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 Esther ini dia itu orang Yahudi, Bapak Ibu. Ada di Babel. Babel itu mungkin Irak sekarang. Itu bangsa yang berbeda. Ngerti Bapak Ibu ya? Itu bangsa yang berbeda. Pasti kriteria cantiknya pasti beda juga. Versi orang Irak cantik, dia orang Irak, nggak mungkin bangsa lain. Jadi kalau Esther dipilih, saya percaya Tuhan yang taruh kriteria baru dalam hati si raja, dalam pandangan mata si raja, ya Pak ya? Sehingga Esther terpilih. Itu kira-kira drama ilahinya, yang jarang orang kupas. Itu drama ilahi. Tuhan yang menaruh hati, menaruh penilaian, merombak kriteria cantik di kepala raja, sehingga ketika lihat Esther, Esther lah yang dipilih. Apa ya? Esther dipilih. Dan dia jadi ratu. Dan ketika jadi ratu, rupanya ada permainan intrik politik, ada seorang petinggi di Babel yang nggak suka sama seorang petinggi Yahudi bernama Mordekai, dan petinggi ini namanya Naaman ingin bunuh satu bangsa Yahudi. Dan si Esther tadi kan nggak dikasih tahu kan, akhirnya si Mordekai yang merupakan bapak angkat lah ya, kasih tahu sama si Esther, tolong bela, kasih tahu sama raja, jangan kamu pikir kalau kamu sembunyi kamu aman, nanti ketika tahu kamu orang Yahudi kamu bisa dibunuh juga, siapa tahu untuk waktu ini engkau dipakai Tuhan, kata si Mordekai. Lalu Esther bilang gini, tolong puasa, karena dalam tradisi Babel, seorang permaisuri tidak akan menghadap kalau raja nggak panggil. Kalau dia tiba-tiba ujuk menghadap bisa dibunuh katanya. Jadi tolong berdoa buat saya, kalau saya diterima puji Tuhan, kalau mati puji Tuhan, tolong. Tapi Bapak Ibu dalam cerita ini, Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan ingin mengajarkan, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa kalau kita ada di atas, perhatikan, kalau kita ada di atas, enggak kebetulan kita ada di atas. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Dan pesannya, kalau engkau ada di atas, pekalah sama orang-orang yang di bawah. Amin ya. Kepada orang-orang yang di bawah, kepada orang-orang yang terzolimi, kepada orang-orang yang hampir disingkirkan. Sementara itu lagi kehidupan mereka. Itu pertaruhan mereka, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita ada di situ, maka 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 Tuhan tolong kita. Dewasa ini, perhatikan, dunia sedang menciptakan namanya kehidupan yang egois secara halus. Yang penting lu selamat, bodoh lain orang lain. Itu yang diajarkan. Yang penting lu jangan repot urusan orang, lu selamat dulu lah. Jangan mikirin orang, lu diri lu aja katanya. Ya. Lalu dunia sedang mengajarkan kita kehilangan keberanian moral. Jadi ketika ada orang yang benar disalahkan dan salah dibenarkan, udah lu tutup mata aja, jangan cari perkara. Ya, orang takut bersuara ketika ketidakadilan terjadi ya. Lalu kita mulai menghasilkan yang penting saya aman nyaman, bodoh amat dengan orang lain. Tuhan tidak menempatkan kita seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau supaya karir kita diberkati, posisi kita diberkati, jabatan kita diberkati, saudara berdampak kepada yang lemah. Amin ya. Berdampak kepada yang lemah, peduli kepada yang lemah, baru itu bisa menjadi berkat. Saya biasanya gini, kebenaran yang disampaikan tanpa pengalaman juga nggak kuat ya Bapak Ibu. Tapi ketika saya baca kisah ini, satu kali Bapak Ibu akan Tuhan bawa pada posisi-posisi bagus. Itu Tuhan yang menempatkan saudara
Saudara akan jumpa masalahnya nanti ya. Satu kali saya diberi kepercayaan organisasi pimpin sebuah departemen, dan departemen itu ada orang-orang lama yang harus pimpin, ada juga pemimpin baru di bawah layer saya yang nggak suka sama mereka, dan mau diganti orang ini semua ceritanya gitu ya. Sementara saya tahu ini staf-staf ini hidup di situ, makan di situ, anak istri di situ segala macam, dan dan saya tahu kebenaran ini Bapak Ibu. Tuhan itu sangat mendengar orang-orang lemah kalau kalau berseru loh Bapak Ibu. Ingat ya, orang lemah itu kalau berseru itu nyampe sama Tuhan loh. Jadi jangan ganggu orang lemah karena suara mereka sampai kepada Tuhan. Amin. Itu yang saya baca di Alkitab. Dan ketika ini terjadi, jadi beberapa rekan ini coba mau pecatin lah ini. Saya bilang enggak. Saya bilang gini, selama saya pimpin nggak ada boleh pecat-mecat. Ya, kalau kalian keberatan, mari kita naik banding pada tingkat nasional. Di sana kita argumentasi saya bilang. Tapi selama saya pimpin nggak boleh. Karena mereka hidup dari sini, anak istri mereka hidup di sini, ini pengharapan mereka. Tapi kinerja budaya itu bisa diarahkan, itu bisa dinasihati, itu bisa ditrain saya bilang. Tapi nggak boleh, karena mereka rupanya masukkan kawan-kawan mereka juga Bapak Ibu. Dengan mengorbankan orang lama, saya nggak mau. Saya bilang, no. Biarkan mereka ya. Dan kita bekerja dengan baik. Ya, kalau boleh kita ayomi yang susah saya bilang. Dan pasti Tuhan tolong kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, jadilah pribadi-pribadi yang bekerja dimanapun, ya, berkarya dimanapun, menjabat dimanapun, engkau harus berdampak. Karena demikian engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat siang hari ini, biarlah kami hidup dalam dunia kerja sesuai dengan standar firman Tuhan. Biar kami melakukan pekerjaan, tugas kami, jabatan kami dengan menjaga integritas, kejujuran, kebenaran, kekudusan. Tidak ada tawar-menawar. Kalau itu bermasalah, kayak bermasalah dengan Tuhan, yang percayakan kami, jabatan, tugas, pangkat, kekuasaan, pengaruh. Dan Tuhan, tolonglah kami, belalah kami. Kami tahu medannya tidak mudah. Dunia ingin membelokkan kebenaran, dunia ingin mengaburkan kebenaran, dunia ingin memanipulasi kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, jagalah kami. Dan Tuhan akan bela kami. Selama kami bertugas menjabat, ingatkan kami itu dari Tuhan, dan buat kami bergantung pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, totalitas pada Tuhan. Daniel saja orang besar dikatakan dia beribadah pada Tuhan 3 kali sehari. Siapalah kami Tuhan saking sibuknya, sampai berdoa pun, ibadah pun, kadang-kadang kami up and down, dan Tuhan tolong bangkitkan kami, agar kami tetap tahan bergantung pada Tuhan. Nah, waktu kami bertahan bergantung pada Tuhan, maka Tuhan pertahankan kami. Sekalipun medannya sulit, kondisinya goyah, kami tahu Tuhan akan pegang kami walaupun semua coba turunkan dan bela kami. Dan kalau kami sudah diberkati, kami di atas, Tuhan ingatkan kami untuk apa kami ada di situ. Ada tanggung jawab rohani dan moral untuk kami jadi berkat. Jadi berkat buat yang kurang, buat yang lemah, bahkan buat yang terzolimi atau yang terancam. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berdiri membela dan berkati mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang ada pada Zoom ini dalam tugas pekerjaan jabatan mereka, diberkati Tuhanlah sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang diberkati dalam hidup dunia dan karir mereka. Serahkan ke dalam tanganmu, dalam nama Yesus kami syukur berdoa. Amin. Serahkan pada bertugas selanjutnya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Gordon, atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang boleh hadir dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih juga untuk Ciana dan Koveni yang melayani. Terima kasih. Kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam ibadah. Minggu depan kita kembali ke auditorium. Kita sama-sama diperlengkapi lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau bisa melihat di YouTube nanti kita share, kalau untuk ibadah setiap yang di via onsite itu kita ada link itunya ya, YouTube-nya nanti kita share di grup. Dan boleh kalau teman-teman yang mungkin jauh dan tidak bisa join melalui ibadah online pakai YouTube ya, kalau kita itu minggu depan dan seterusnya. Kalau untuk teman-teman yang boleh mendukung persembahan POPM, boleh mentransfer ke BCA
4580352 atas nama Ibu Sulistiana Harjanti dan Makmuria Wijaya. Ya, puji Tuhan, kita untuk minggu depan kita akan misi ke Wonosobo dan Ketep. Kita mulai akan berangkat di hari Jumat dan sampai hari Minggu kita melayani di daerah sana. Puji Tuhan, POPM diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani di sana. Tolong doakan teman-teman yang sudah komitmen dari pengurus untuk bermisi ke Ketep dan Wonosobo. Dan kita akan melayani beberapa gereja di sana dan juga mungkin untuk ada KKR seperti itu yang akan kita lakukan. Kami mohon doa dari teman-teman semuanya dalam pelaksanaan misi sehingga kembali ke Jakarta tanpa kurang satu apapun untuk tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan nantinya. Terima kasih, kami mengundang kembali ya teman-teman untuk hadir di minggu depan. Kita sama-sama beribadah di auditorium Gedung Bursa Efek Indonesia. Untuk mengakhiri ibadah kita akan tutup dalam doa syafaat. Silakan Esther. Ya, Mari teman-teman semua kita bersatu hati di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kalau kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah siang hari ini memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk kami bisa melakukan apapun yang kami perbuat dengan mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat itu dengan sepenuh hati untuk Engkau Tuhan. Sehingga orang-orang lain di sekitar kami boleh melihat dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memberkati Pak Gordon Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dia dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan yang dilakukan. Tuhan berkati, Tuhan jadikan berhasil. Angkat dia naik, bukan turun, jadikan dia kepala, bukan ekor. Berikan dia hikmat-Mu lebih lagi untuk mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarganya. Tuhan yang memberkati keluarga Pak Gordon, istri, anak-anaknya, dan seluruh keluarga besarnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan biarlah perlindungan penyertaan-Mu Tuhan ada dalam keluarga Pak Gordon ya Tuhan. Kami juga memberkati Erna Tuhan yang sudah memberkati kami dalam pelayanan pujian penyembahan siang hari ini. Tuhan memberkati Erna dan juga Koveni, berkati pelayanan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai dan jadikan berhasil. Berkati juga William Tuhan yang sudah setia dalam melayani multimedia siang hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan William, Tuhan memberkati keluarga William, dan apapun yang dia kerjakan Tuhan menjadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membawa setiap umat-Mu Tuhan siang hari ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang hadir siang hari ini. Apapun pergumulan masalah yang kami alami Tuhan, Engkau tahu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong, Engkau yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kami, Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Angkat setiap beban yang kami pikul Tuhan. Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Tuhan ajar setiap kami untuk kami semakin melekat kepadamu, mengandalkan Engkau dan menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Engkau Tuhan yang sama, Engkau Tuhan pembuat mujizat. Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan dan masalah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau memberkati kantor di mana kami bekerja Tuhan, dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah Tuhan saat ini. Kami memberkati kantor kami, berikan hikmat kepada pimpinan perusahaan di kantor kami Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan, membuat strategi-strategi yang tepat ya Tuhan, sehingga perusahaan di mana kami bekerja Tuhan dapat bertahan, bahkan boleh diberkati oleh Tuhan dalam kondisi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan ada, bahkan di saat kondisi yang sulit Tuhan,
Firman-Mu berkata Tuhan, Engkau sanggup membuat sungai di tengah padang gurun Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga sanggup memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan kantor di mana kami bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan menurunkan berkat itu atas kantor kami Tuhan, sehingga kami juga dapat terus bekerja Tuhan di kantor kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini masih mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Kau tidak pernah memberikan pencobaan di luar kekuatan kami Tuhan. Tolong mereka, pelihara mereka Tuhan, dan ajar mereka untuk terus bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan juga yang tolong mereka, Tuhan yang buka pintu berkat untuk mereka Tuhan. Pertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka untuk mereka bisa lebih kreatif, mereka bisa mengupgrade diri mereka Tuhan, dan Tuhan yang terus berikan mereka kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdiri berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa dengan kami berdoa, dengan kami berlutut, dengan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan akan turun tangan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Belas kasih Tuhan turun atas mereka, hikmat marifat Tuhan turun atas mereka. Biar mereka Tuhan mampukan untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik Tuhan. Berkati para menteri, para pejabat bangsa ini Tuhan yang ada di kursi-kursi pemerintahan, kursi DPR, dan para pejabat lainnya. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan percayakan pada mereka saat ini, mereka bisa mengemban setiap tugas dengan baik ya Bapa. Dengan takut akan Engkau Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga memberkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Bursa Efek Indonesia Tuhan yang sudah memberikan kami tempat untuk kami beribadah. Kiranya juga Tuhan yang memberkati pimpinan dan seluruh karyawan Tuhan di Bursa Efek. Kami juga berdoa menyerahkan segala sesuatunya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat Tuhan turun atas Bursa Efek Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau membawa teman-teman POPM yang akan pelayanan misi untuk minggu depan. Tuhan yang mendahului pelayanan mereka. Tuhan memberkati jemaat yang akan dilayani di sana. Biar Tuhan yang membajak hati mereka Tuhan. Sehingga saat tim POPM datang untuk melayani di sana, penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan perlindungan bagi teman-teman kami yang berangkat ke sana, maupun keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, cuaca yang baik Tuhan. Tuhan sertai mereka, pimpin perjalanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan hambanya. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, Sang punya berkat di sorga, memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, perjalananmu, bahkan masa depan dengan berkat sempurna. Kasih Yesus yang telah dibuktikan di kayu salib, penuhi hati, pikiran, perbuatan, sehingga kau jadi garam, terang, dan berkat. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Yakin, percayalah, Roh Kudus akan menyertai, pegang tanganmu, topang hidupmu, bahkan beri pembelaan dan kemenangan apapun situasinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala berkat kita terima dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gonto. Terima kasih Bu Dalina, terima kasih Bu Ya, Wera, terima Bu kasih. Esther, terima kasih kepada rekan-rekan. Terima Bu Irene, kasih. Tuhan berkati, God bless, terima kasih banyak.